Yaitu pada marhalah penulisan itu kendala yang paling berat yang menurut saya hadapi adalah bisa menulis ya kan dengan uslub ya, yang dipahami oleh penguji atau guru dosen kita. Jadi belum kita bicara masalah bagus dan tidaknya, keterampilan menulis ya kan bagi saya pribadi adalah keterampilan yang paling susah dari keterampilan bahasa Arab yang lain. Seperti umpamanya keterampilan istima' ya, mendengar atau qiraah, memahami teks ya kan, atau berbicara. Yang paling sulit adalah maharoh dalam menulis. Jangankan menulis, ya kan, pembahasannya sendiri itu sudah susah gitu loh. Iya kan? Betul. Jadi apalagi kita membahas suatu masalah atau mentahlil suatu masalah di sana, kalau masih memikirkan cara menulisnya ini sudah berat sekali. Pembahasannya sudah berat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar pandai menulis antum dikatakan udah bagus risalahnya, enggak. Ini mencakup tentang apa pemahaman kita kepada masalah ilmiah juga. Nah itu masalah lain lagi, alam lain lah gitu deh. Karena pembahasan ilmu sendiri, mabahis ilmiah sendiri itu sudah susah. Ya makanya mulai sekarang tolong agar jangan sampai terulang lagi tragedi saya ini. Susah ini ya. Dan nanti ketika masuk ke marhalah magister, doktora menulis itu mudah di sana. Mulai sekarang ya mohon sangat diharapkan bisa latihan menulis terus setiap hari begitu. Kebetulan kemarin saya belum sempat bisa datang ke sidang doktoral antum, tapi saya melihat atau mendengar dari teman-teman saya keseruan disertasi antum gitu, keseruan sidang disertasi antum gitu. Nah, dari mulainya dari awal banyaknya pengunjung sampai tebalnya disertasi antum yang kurang lebih atau lebih kurang 1.400 halaman ya Ustaz. Nah, lebih kurangnya 1.400 halaman yang terbagi jadi 2 jilid disertasi kalau tidak salah. Sampai penguji sendiri pun agak kewalahan ya membacanya. Menurut antum 1.400 halaman ini apakah menjadi standar disertasi antum atau sebenarnya masih banyak yang ingin antum tulis? Akan tapi disebabkan satu dan lain hal antum mencukupkan cuma sampai di sini saja, Ustaz. Oh, enggak. Ya, sebenarnya sebab daripada besarnya risalah tadi atau banyaknya halaman tadi itu dikarenakan karakter judul yang kita pilih di sana ya. Jadi ketika kita menulis tentang mau untuk tahqiq manuskrip namanya, tahqiq makhtut itu kan. Jadi ketika jumlah makhtutnya banyak, mau nggak mau kita akan semakin besar juga risalah kita begitu. Jadi waktu itu ya kan kita itu mengambil makhtutatnya untuk doktorah ya, itu sekitar 174 lauhah. Lauhah itu 2 halaman gitu, itu 1 lauhah. Nah, 174 lauhah itu kalau kita tulis saja tulisannya aja tanpa kita pelajari itu kan sudah banyak gitu kan. Betul. Ya kan? Jadi sebab daripada besarnya risalah itu bukan berarti karena saya kebanyakan ilmu atau enggak ya sehari enggak, tapi karena terpaksa mau enggak mau kita harus memberikan komentar ya. Jadi dalam tahqiq itu ketika ada maunya suatu hadis, wajib bagi kita untuk mentakhrijnya dan menghukuminya. Ada nama orang yang kita nggak tahu, kita harus memberikan biografinya. Ada syair, kita harus cari di mana ini, di diwan apa. Kemudian ada makna yang nggak kita pahami, di syair ini ada lafaz-lafaz yang harus kita berikan penjelasan. Jadi intinya apa? Tahqiq itu adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita itu memberikan komentar kepada suatu teks di sana. Jadi semakin banyak lauha yang kamu ambil dalam ini, semakin besar juga risalah kita seperti itu. Ya. Jadi sebab daripada besarnya itu bukan karena saya masih enggak, sebabnya adalah Pak Ustaz Arik karena lauha yang banyak. Itu aja, sederhana saja, enggak perlu dipalsafatkan ya. Selain tebalnya disertasi antum Ustaz, yang menjadi sesuatu yang membanggakan juga, para penguji mengatakan bahwasannya uslub yang antum gunakan itu bagus gitu Ustaz. Dan kita tahu bahwasannya bagusnya uslub itu tidak datang secara tiba-tiba, perlu dipoles dan perlu mungkin ada pengembangan dan tidak datang dalam waktu yang singkat Ustaz. Mungkin antum bisa memberikan 1-2 tips bagaimana sih cara menulis atau merangkai kalimat agar suatu karangan itu menjadi bagus gitu Ustaz. Ya, jadi sebenarnya kalau uslub saya pribadi sih belum bisa begitu bagus ya. Kalau saya pribadi sih masih jauh daripada apa dikatakan bagus ya. Mungkin kalau Ustadz Arik masih ingat dulu ada namanya Ustadz Haryadi yang dulu pernah antum ajak diskusi dan wawancara begitu. Ustadz Haryadi menurut saya lebih bagus lagi ya. Kalau saya banyak belajar dari Ustadz Haryadi ini bagaimana menulis yang bagus. Namun begini ya Ustadz Arik ya, jadi
bagus sekali soalnya nih, yaitu pada marhalah penulisan, ya kan? Itu kendala yang paling berat yang menurut saya hadapi adalah kita itu bisa menulis, ya kan, dengan uslub ya, yang dipahami oleh penguji atau guru dosen kita. Jadi belum kita bicara masalah bagus dan tidaknya adalah berpikir dulu bagaimana uslub yang kita tulis dipahami oleh para penguji atau pembimbing kita. Dan ini saya katakan, ya kan, bahwasanya keterampilan menulis, ya kan, bagi saya pribadi adalah keterampilan yang paling susah dari keterampilan bahasa Arab yang lain. Seperti umpamanya keterampilan istima', ya, mendengar atau qiraah, memahami teks, ya kan, atau berbicara. Yang paling sulit adalah maharoh dalam menulis, ya kan. Karena apa? Karena kita sebagai orang asing, ya, kita itu kan memahami beberapa mufradat. Betul. Ya kan? Jadi kita tahu mufrad bahasa Arab ini syariba, minum, ya, hafizho, menjaga, ya sebenarnya. Itu kosakata yang kita miliki. Ketika kita menulis, tidak bisa kita langsung kosakata yang kita pakai itu kita gabungkan begitu. Kenapa Ustaz Arik? Karena ada kosakata yang tidak bisa digabungkan dengan kosakata lain, nggak cocok begitu. Umpamanya kita punya kata-kata umpamanya seperti ini, ada hafizho, maknanya menjaga. Sona, maknanya menjaga. Wako, menjaga. Ya, harosa, menjaga juga. Coba bisa nggak saya mengatakan pokoknya madatafal, ya kan, asunul Quran atau akil Quran, maksudnya saya menghafal Quran. Nggak apa asunul Quran atau akil Quran ini nggak bisa itu. Nggak cocok ya. Ahfadzul Quran kan begitu. Ya, jadi inilah yang menjadi kesulitan bagi kita ya pribadi ketika kita marhalah menulis itu, karena kita ya mohon maaf ya, kita mungkin saya pribadi ini sangat sedikit latihan ya. Ketika kita masuk kepada marhalah menulis itu kita akan mendapatkan kesulitan yang besar. Karena apa? Langsung kita disuruh menulis begitu kan ya. Makanya kalau saya memberikan masukan ke teman-teman atau adik-adik semuanya di sini sebelum masuk kepada jenjang penulisan, ya alangkah baiknya sudah mempersiapkan diri. Yaitu dengan banyak menulis. Jadi antum kan alhamdulillah di sini kan mungkin banyak sekali ide-ide yang antum sering tulis di Facebook kan, kita sering lihat di Facebook teman-teman nulis ya. Betul. Ya kan? Cobalah itu ditulis dengan bahasa Arab. Ya kan, buat makalah nggak panjang-panjang 1 halaman itu. Dulu waktu saya dengan Dr. Syaraf juga, teman-teman tuh diwajibkan membuat makalah dulu kita tuh. Ya. Makalah bahasa Arab ya. Makalah bahasa Arab di sana. Ya kan? Jadi saya dulu dengan teman-teman tuh kita belajar nulis makalah begitu, dan banyaklah kita baca buku-buku sastra. Nah, saya pernah baca suatu artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Fudail Al-Qusi, almarhum beliau yang salah satu guru besar di akidah falsafat ya beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu, ya kan, ilmu itu untuk takhusus ilmu satu itu mungkin kita itu umur kita nggak akan cukup untuk memahami satu tafsir. Umpamanya umur kita nggak cukup untuk belajar tafsir itu. Kita masih belajar ini udah mati ya gitu. Nahwu umpamanya, orang ngaji nahwu itu nggak ada habisnya. Fikih nggak ada habisnya seperti itu. Namun walaupun tiap ilmu itu ilmu itu memiliki kesulitan ya, yang sangat berat dan juga banyaknya mabahis yang dibahas, tapi kata beliau, kita sebagai siswa Al-Azhar jangan sampai melupakan belajar sastra. Ya. Kenapa? Karena seorang siswa Al-Azhari ya nanti berdakwah di masyarakat diharapkan ketika dia itu mengajak masyarakat ya, atau berdakwah diharapkan uslub dia bagus. Ya, uslub dia bagus, cara penyampaiannya bagus, tulisan dia ketika mengarang buku bagus. Makanya dulu katanya para guru kita, katanya Dr. Fudail Al-Qusi itu, Dr. Al-Qusi ini, guru kita dulu itu mewajibkan kita untuk membaca buku-buku sastra. Seperti karyanya Ustadz Ahmad Zayyad atau Dr. Toha Hussein atau Lutfi Manfaluti ya, Syekh Lutfi Manfaluti di sana, atau Ustadz Rafi'i. Ya, inilah para penulis besar ya, sastra di Mesir di sana. Itu katanya seorang siswa Al-Azhari harus punya aurat katanya, wiridan. Okay. Wiridan baca buku itu gitu kan ya. Jadi seperti miliknya Manfaluti itu ada namanya Al-Abarot ya judulnya, An-Nadharat miliknya itu. Jadi disuruh baca buku-buku ini agar kita itu melatih uslub yang bagus ketika kita menulis nantinya, uslub kita itu bisa dipahami dan juga indah. Gak sekedar dipahami saja. Kalau uslub kita dipahami orang, bagaimana menulis uslub yang indah. Nah inilah dulu alhamdulillah Dr. Syaraf itu juga mengajar kita untuk menulis makalah.
begitu ya. Mungkin teman-teman sekarang mulai dibiasakan menulis makalah, karena nanti ketika menulis di magister atau doktoral nanti insya Allah nggak menemukan kesulitan yang berarti. Mengapa Ustaz? Karena jangankan menulis, ya kan, pembahasannya sendiri itu sudah susah gitu loh. Iya kan? Betul. Jadi apalagi kita membahas suatu masalah atau mentahlil suatu masalah di sana, kalau masih memikirkan cara menulisnya, ini sudah berat sekali. Pembahasannya sudah berat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar pandai menulis antum dikatakan udah bagus risalahnya, enggak. Ini mencakup tentang apa pemahaman kita kepada masalah ilmiah juga. Dan itu masalah lain lagi, alam lain lah gitu deh. Ya, jadi jangan sampai yang alhamdulillah saya perhatikan teman-teman Indonesia ini dari segi keilmuannya sudah saya lihat sangat dalam sekali, ya kan? Dan saya harapkan ilmu yang mendalam ini bisa disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh guru-guru kita gitu. Ya, karena pembahasan ilmu sendiri, mabahis ilmiah sendiri itu sudah susah. Ya, makanya oleh sekarang tolong agar jangan sampai terulang lagi tragedi saya ini. Susah ini ya. Dan nanti ketika masuk ke marhala magister, doktoral menulis itu mudah di sana. Mulai sekarang ya mohon sangat diharapkan bisa latihan menulis terus setiap hari begitu. Dibiasakan ya. Dibiasakan. Dan membaca buku-buku sastra yang indah tadi yang dikatakan Dr. Al-Qusi tadi, ya kan, seperti karyanya Thaha Hussein, karyanya Ar-Rafi'i, karyanya Imam Faluti, Ahmad Zayyad di sana itu yang muhasirin, dan buku sastra yang lain ya di sana, sehingga uslub kita itu bagus. Dan itu juga penting juga Ustaz Arik ya. Jadi ketika kita terbiasa dengan uslub yang indah, sehingga kita nanti efeknya adalah kita itu bisa membedakan mana uslub yang indah, mana uslub yang kurang. Betul. Apa efeknya itu? Ketika antum baca Al-Quran nanti. Al-Quran itu kan katanya memiliki mukjizat dari segi balaghah dan fasohah. Ya kan? Al-i'jaz al-bayani, yang mana menjadikan orang Arab itu tersihir. Ketika mendengar itu kayak lupa begitu. Dan mereka tahu kami nggak akan bisa meniru ini. Ya, dari mana kita bisa tahu keindahan Al-Quran yang tadi yang orang Arab merasakan, kalau kita nggak tahu tentang uslub yang indah. Jadi nggak cukup dengan belajar ilmu nahwu terus kita bisa tahu keindahan Al-Quran, nggak cukup, ya kan? Atau belajar ilmu balaghah terus kita bisa paham Quran ini mukjiz. Oh belum, ya. Itu diperlukan kita harus banyak memilah-milah, membandingkan antar uslub ini begitu, sehingga kita nanti ketika antum dibacakan kepada antum suatu teks, antum bisa menilai tingkatan keindahan uslub ini seberapa, ya di sana. Makanya di sini bagi siswa tafsir apalagi itu diharapkan banyak sekali meneliti teks-teks yang baligh, ya, nusus al-balighah di sana. Ya, buku-buku bisa buku-buku turos, ya kan, atau buku-buku yang muasirah. Yang penting kita melatih dzauq kita, bagaimana kita memilah-milah teks uslub-uslub yang indah itu di sana. Ya kan, jadi jarang sekali katanya salah satu guru itu mengatakan begini kepada kita. Ada salah satu guru kami mengatakan bahwasanya kita ya orang-orang orang ajam ya, itu kalau yang pandai tentang nahwu, kaidah-kaidah nahwu dihafal itu banyak sekali. Tapi yang memiliki dzauq yang indah itu sedikit. Ya beliau bicara tentang siswa-siswanya itu ya. Ya kalau zaman dulu ada Imam Zamakhsyari, dia ajami itu ya pengecualian ya. Nah sekarang ini kita sangat sedikit ihtimam dengan dengan sastra. Ya, sehingga dzauq kita itu gak terlatih begitu. Maka diharapkan dengan kita belajar nahwunya sudah kuat, juga nanti belajar balaghahnya, belajar dengan sastra. Sehingga kita ketika membaca teks ya Ustadz Arik ya nanti itu kita bisa mengetahui ini teks ini seberapa tingkatan keindahannya. Nanti kita bisa melihat balaghahnya hadis Nabi, ya kan, seberapa keindahan kalamnya Rasulullah di sana, ya kan. Otomatis sebelumnya kita bagaimana keindahan kalamnya Allah di sana. Nah, ini mungkin yang bisa saya sharing ya, agar jangan sampai ikut kayak saya nggak belajar ya teman-teman, harus lebih bagus lagi ya. Nanti ketika masuk magister dan doktoral itu lebih baik lagi gitu. Wallahu a'lam. Kemudian berbicara masalah pengalaman, Ustadz, kira-kira apa sih pengalaman antum yang paling berat atau bahkan mungkin paling tragis Ustadz, dari antum nuntut ilmu S1 sampai dengan sekarang Ustadz, yang ada di Mesir ini? Tragis ya? Ya, pengalaman yang mungkin berat sekali nih saya melakukannya gitu. Nggak tahu Ustaz Arik, karena saya di Mesir ini ya alhamdulillah Allah mudahkan, banyak kemudahan gitu kan. Jadi banyak malas-malasnya itu kan. Ya, jadi ya alhamdulillah ya di Mesir pasti tiap orang pasti punya suka duka di sana ya. Tapi ya yang paling berat bagi saya ya mungkin di Mesir ini susahnya ketika kita itu
tahu ijroat gitu. Iya. Nah, itu menurut saya masalah dari semua orang ya gitu. Ma'ruf ya. Iya, itu yang mungkin berat bagi kita Iya, ya kan. betul. Perlu sabar ya. Iya. Ya dulu ya Ustaz Ari kalau ingat dulu ya masih cerita ya. Dulu kita itu kalau apa namanya mau antri untuk dapat visa atau iqomah, Ustaz Ari. Itu kan dibuka jam 8 pagi. Oke. Ya, kita itu antrinya udah habis Isya malam. Habis Isya. Iya, jadi kan seperti bulan-bulan Desember itu kan waktu membuat visa Iya. gitu kan ya, atau ngurus visa gitu kan. Tapi dulu tuh karena tobur, saya itu ingat dulu antrinya pada musim dingin ya Iya, kan. Desember. Kita itu sudah di depan Jawazat itu kita antri dari habis Isya malam. Kita harus jaga di sana diam itu. Karena kalau kita pulang tidur nanti diganti itu tobur urutan kita diganti. Oke. Iya kan. Jadi itu nanti sampai apa? Sampai pagi. Sampai pagi, habis itu kita antri. Ternyata ketika urutannya di itu kan sama apa namanya petugasnya dibalik. Waduh. Ya gitu kan. Jadi seharusnya saya Parah dapat banget ya. jam 8 pagi itu dapat jam 2 siang gitu. Iya, Itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya banyak sekarang ini mudah sekali ya. Membaik ya. Banyak perbaikan dalam pengurusan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kemudahan. Alhamdulillah. Ustaz, setelah antum menyelesaikan program doktoral, Ustaz, kira-kira langkah apa sih mau antum ambil? Di Indonesia maksudnya? Mungkin apa antum mau langsung ke Indonesia atau antum di sini dulu gitu? Saya insya Allah setelah mendapatkan ijazah ya langsung harus pulang di sini karena kalau kita tinggal di Mesir tanpa ada alasan itu kan kita belajar apa lagi gitu kan ya, nanti bisa bahaya gitu kan. Tapi ya ala kulli hal saya ingin ya pulang ya ketemu orang tua dulu nih Ustadz Arik ya, karena udah lama tidak bertemu orang tua. Ya saya pulang untuk masalah di Indonesianya mau apa ya terus terang mungkin ya bikin belajar terus dan juga memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain di Indonesia itu kan. Tapi caranya bagaimana saya serahkan ke Allah ya. Ini saya masih belum pikiran harus yang penting apa kita itu bermanfaat bagi orang di Indonesia. Caranya apa nanti Allah yang ngatur ya Ustaz Arik ya. Betul. Iya. Kalau menurut antum sendiri Ustaz, setelah antum pulang nanti, ketika antum mau pulang atau sudah pulang, hal-hal apa yang harus dibenahi di Indonesia dan taktik apa yang kira-kira akan antum ambil untuk memperbaiki masalah tersebut Ustaz? Otomatis karena saya pribadi Allah tempatkan saya dalam belajar ilmu syariat ya Ustaz Arik ya. Ya, bidang saya adalah belajar ilmu syariat khususnya tafsir di sana. Ya, ketika saya pulang umpamanya nanti saya diminta untuk belajar dengan teman-teman yang di Indonesia. Saya ingin saya katakan tadi mengembalikan kemampuan kita untuk memahami indahnya bahasa Arab itu. Ya, karena sekarang ini bahasa Arab itu seakan-akan hal yang dijauhkan dari masyarakat. Betul. Jadi kalau kita di Indonesia sendiri, kalau Anda perhatikan, orang yang pandai bahasa Inggris itu gak terhitung. Betul. Anak kecil pun sudah pandai bahasa Inggris itu kan. Tapi kalau bahasa Arab sendiri, ada yang saya nggak mengingkari, ada juga yang pandai bahasa Arab. Tapi kebanyakan tuh jauh daripada dauk Arabi. Sehingga ketika orang sholat gitu sehari ya, mendengar Al-Quran dibacakan. Kalau kita nggak paham bagaimana kita bisa dekat dengan Islam, ya kan di sana. Bagaimana kita bisa merasakan besarnya rahmat Allah kepada kita dalam kalam-kalamnya, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang di sana. Jadi ketika kita sholat, ketika kita nggak paham apa yang dibacakan begitu, kita akan terlepas dari sholat itu. Belum lagi kita lalai dan sebagainya begitu kan. Jadi di sini dan guru-guru kami mengatakan juga ini harus kita pelatih kembali ya kan ilmu bahasa Arab ini kepada teman-teman. Ya kan, nggak cuma sekedar pandai nahwu, tapi kita itu harus bisa merasakan keindahan daripada Al-Quran itu. Dan itu perlu juhud yang panjang sekali. Jadi sekarang generasi sekarang ini, kenapa kok mungkin jauh daripada agama, jauh dari ini gitu kan? Kenapa? Salah satu faktornya adalah mereka nggak paham apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ketika dengar hadis Nabi pun nggak ngerti kan di situ. Kenapa? Karena mereka tinggal di bi'ah yang mohon maaf ya di sini ya, bukan salah mereka ya. Bi'ah kita kurang perhatian kepada bahasa Arab itu, ya kan? Jadi di sini mungkin tugas yang ingin saya saya emban di sini ingin saya jalankan ketika saya pulang adalah saya ingin mendalami bahasa Arab, juga orang-orangnya itu teman-teman yang belajar nanti ingin saya ajak untuk lebih perhatian kepada bahasa Arab sehingga mereka ketika mendengar Al-Quran itu nggak usah buka terjemahan, ya mendengar langsung paham di sana. Kemudian mungkin ya, di antara kendala kita juga mungkin di Mesir itu ketika teman-teman yang datang ke Mesir itu mereka tidak memiliki basic bahasa Arab yang kuat.
Padahal antum tahu sendiri, antum sudah mengalami masuk ke Al-Azhar itu materinya sudah berat. Betul. Ya kan? Mungkin kita bisa lulus dengan cara kita menghafalkan, tapi otomatis itu nggak maksimal begitu. Ya, ketika kita di kuliah cuma sekedar hafal tapi kita nggak paham, ya kurang sekali. Ya, karena di Al-Azhar sendiri teman-teman itu menghadapi mada-mada yang berat. Seharusnya ketika ke sini paling minimal orang itu sudah bisa baca teks Arab. Kalau di sini datang dengan bisa baca teks Arab, dia akan berkembang cepat. Tapi kalau di sini masih pengen tahu mubtada khobar, di sana kasihan teman-teman. Dan siapa yang akan ngajari dia? Kalau di pesantren kan ustadz kita kan tiap hari diajar, bisa sorokan langsung. Kalau di sini tiap orang sibuk. Betul. Ya, siapa yang akan mengurusi kita? Ya kan? Susah mencari orang yang bisa ngajari kita nahwu dan sebagainya dari awal tuh. Susah sekali. Di sini sudah bicara pemikiran, kaidah seperti itu. Makanya di sini saya berharap nanti ketika di Indonesia mungkin ingin memperdalami bahasa Arab dengan teman-teman, dan juga kalau bisa kita itu semuanya itu orang-orang Islam, apalagi pelajar ilmu syar'i itu bisa hafal Al-Quran. Ya, tadi saya katakan tadi bagaimana pentingnya Al-Quran dalam memahami ilmu agama yang lain. Apalagi Al-Quran itu adalah merupakan ibadah yang paling besar juga. Tiap huruf kita dapat pahala kan begitu kan ya. Jadi kalau bisa ya seorang pelajar ilmu syar'i itu pertama kali yang harus dikuasai hafal Quran. Ya kan? Yang kedua dia menguatkan bahasa Arab. Maka dari para guru-guru kita mengatakan bahwasanya Azhari itu adalah seorang lugawi. Iya. Dalam bidang apapun juga. Kamu di fikih, kamu di di usuluddin, kamu di takhassus antum itu harus pandai bahasa Arab dulu. Karena ilmu syariat itu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu bahasa Arab semuanya. Makanya di sini saya ingin nanti mungkin kalau kita belajar dengan teman-teman di Indonesia, mungkin kita nanti pertama kuatkan Al-Quran, hafal Al-Quran. Yang kedua kita ihtimam dengan dengan ulumul lughawiyah tadi. Ya itu mungkin saat Arik ya yang sementara ini saya bayangkan gitu. Sementara. Iya. Kemudian tadi kita sudah membahas masalah pendidikan, kemudian pengalaman antum yang luar biasa dan taktik-taktik yang cukup menggelegar ya Ustadz. Rasanya kayak agak kurang gitu kalau misalnya kita belum bahas masalah kawakib gitu. Kalau mungkin saya boleh tahu Ustadz, saya penasaran bagaimana pertemuan antum dengan Syekh Syaraf, mungkin bisa ceritakan Ustadz. Jadi begini, sebenarnya dulu saya katakan tadi, saya kan punya kelompok belajar kan dengan Ustadz Mulyadi itu. Betul. Jadi tiap hari kita ngumpul, kita baca kitab, kita latihan bahasa Arab begitu. Dan waktu itu Ustadz Mulyadi ini menghafal Al-Quran dengan Ustadz Syaraf. Jadi Ustadz Syaraf ini merupakan senior di BUUS yang sudah punya peran ya dalam mengajari teman-teman Indonesia khususnya. Jadi sebelum saya itu sudah banyak siswanya. Okay. Jadi saya itu mungkin siswa yang keberapa gitu kan. Jadi sebelum saya itu sudah banyak itu siswa yang lain di sana ya. Yang sebelum senior saya itu kan. Jadi Ustadz Syaraf itu di BUUS dulu sering teman-teman yang hafal Quran tuh ke beliau. Nah, Ustadz Mulyadi ini dulu menghafal Quran dengan Ustadz Syaraf. Terus beliau tanya, kamu dari mana gitu kan? Ustadz Mulyadi bilang, saya dari belajar dengan teman-teman. Belajar apa? Oh, saya belajar baca kitab, muqarrar, dan belajar bahasa Arab begitu kan. Akhirnya Ustadz Syaraf itu berpikir, udahlah kalau begitu kita buat kelompok ya belajar bahasa Arab. Ya, belajar kita ngomong bahasa Arab bersama-sama begitu. Itu awal mula kita semuanya berkumpul ya di sana. Waktu itu masih belum ada namanya kawakib ya di sana ya. Itu masih Fastabiqul Khairat atau bukan Ustaz? Enggak, belum ada namanya. Oh, belum ada namanya. Belum ada namanya. Jadi waktu itu enggak ada namanya. Kita ngumpul tiap seminggu sekali. Okay. Ya, sebenarnya di Ustadz Mulyadi ini yang punya peran besar ya dalam pendirian kawakib, muassis yang hakikinya beliau dengan Ustadz Syaraf ya. Kalau kita ini cuma ikut aja ya, atba aja kita ini. Nah, akhirnya jadi tiap minggu kita ketemu, kita latihan ngomong bahasa Arab. Tiap orang dikasih kesempatan 10 menit ngomong begitu kan. Kita nulis makalah gitu kan. Sampai waktu itu kita sana 4 ya, mau lulus begitu. Seingat saya ya. Waktu itu Ustadz Syaraf, ada Dr. Syaraf yang mengumpulkan kita ingin memiliki nama ya. Kelompok ini kita ingin berikan suatu nama gitu. Apa namanya? Banyak sekali usulan disampaikan gitu. Ya, ada yang mengatakan Asadul Huda, apa segala macam. Ketawa juga. Nah, akhirnya terakhir itu Ustadz Mulyadi mengatakan bagaimana kalau Kawakibul Fusoha gitu kan. Itu yang menjadi
awal mula penamaan Kawakib Fusoha begitu kan. Kemudian setelah itu kita setelah lulus S1 tiap orang sibuk sendiri ya, sibuk tamhidi dan ada yang sibuk bimbel yang ngajar teman-teman yang lainnya. Akhirnya sudah mulai ini renggang. Tapi Dr. Sarof yang terus menyemangati teman-teman untuk melanjut terus ya di sana. Ustadz Mulyadi juga masih terus. Setelah itu beliau karena sibuk risalah akhirnya beliau fokus di sana, sudah nggak aktif lagi di sini ya. Ustadz Mulyadi ini luar biasa. Beliau kalau antum tadi bilang risalah saya 1000 lebih, Ustadz Mulyadi itu dulu risalah magisternya ya. Itu sampai 1700 halaman. 1700. Oh ya itu sudah ngalahin doktorah itu ya. Iya. Ustadz Mulyadi itu waktu itu dia sempat 2 tahun fokus ya kan di sana. Dia HP-nya nggak main internet, nggak apa gitu. Fokus untuk apa? Untuk belajar itu, risalah aja. Ya, sampai-sampai menghasilkan risalah 1700 halaman. Mengerikan sekali. Iya. Jadi itulah akhirnya kita sibuk ya karena zuruf atau kondisi daripada menulis risalah itu berat. Nggak gampang. Karena kita belajar ketika risalah itu kita membahas perkataannya Imam Zamakhsyari, Imam Ar-Razi. Yang tadi kan tuh bilang bagaimana kalau ada khilaf antar ulama ya. Khilaf ulama ini ada Imam Razi, Imam Zamakhsyari, Imam Baidawi itu kan. Kita apa gitu. Kalau kita nggak fokus untuk belajar mengerjakan risalah, bagaimana kita bisa memberikan pendapat yang benar atau mungkin pendapat yang pantas diucapkan dalam risalah seperti itu. Nah, di sana. Itu mungkin ya kisah dari saya dengan Ustadz Mulyadi, Ustadz Taufik ya dulu ketika bertemu dengan Ustadz Sarof ya. Alhamdulillah kita banyak mendapat manfaat ya dari beliau ya. Beliau memberikan nasihat kepada kita, memberikan semangat kepada kita sehingga kita terus semangat dalam mengerjakan atau belajar di Al-Azhar ini. Alhamdulillah. Apa asar yang paling membekas dalam hidup antum ketika antum masih bersama Syekh Syaraf pada waktu itu, Ustaz? Beliau setiap kali pertemuan selalu memberikan motivasi ke teman-teman ya, khususnya juga latihan berbahasa Arab di sana. Dan saya melihat Ustaz Syaraf ini sangat perhatian dengan siswa-siswanya. Ya, yang paling berkesan waktu itu Ustaz Syaraf itu waktu itu saya setelah lulus dari S1 ya. Waktu itu ada namanya wisuda S1 gitu kan. Saya rencananya nggak usah ikut gitu kan. Itu beliau sampai nelpon saya Ustaz Syaraf. Ya. Kamu ikut wisuda katanya gitu. Ya, kalau nggak punya uang saya berikan uangnya gitu. Jadi beliau sangat perhatian sekali ke siswanya gitu kan. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita teladani ya dari guru-guru kita, bagaimana setiap seorang guru itu memberikan perhatian yang besar kepada siswa di sana. Ya, jangan sampai karena apa? Karena kalau seorang guru itu suka marah terus gitu kan. Terus menyalahkan siswa terus begitu kan. Tidak perhatian kepada mereka, ini efeknya adalah bisa-bisa siswa itu benci kepada ilmu itu, enggak cuma gurunya aja, enggak kepada ilmunya. Karena apa? Ketika dia belajar nahwu gurunya tiap hari marah gitu kan. Akhirnya dia kalau melihat nahwu itu ingat marah gurunya itu. Sehingga dia benci kepada itu, berbahaya sekali. Ya kan? Tapi ketika belajar suatu ilmu, guru kita baik, kita dibantu, kalau salah kita dibenerin, dikasih nasihat seperti itu. Kita akan cinta dengan ilmu tadi itu. Ya itu yang paling berkesan kepada saya, Ustaz Syaraf ini sangat perhatian kepada siswa-siswanya. Sehingga menjadikan kita suka dengan ilmu yang kita pelajari beliau. Beliau kan khususnya balaghah ya. Balaghah ya. Jadi kita suka dengan ilmu balaghah. Ya, kenapa? Karena beliau sangat perhatian kepada siswa-siswanya gitu. Itulah yang perlu kita contoh dari beliau saya kira. Ya. Beberapa cerita tentang sosok Dr. Ringga itu saya temukan setelah selesai sidang disertasi, Ustaz. Salah satunya bahwasannya antum tidak pulang ke Indonesia kurang lebih 17 tahun, Ustaz. Betul, Ustaz? Mulai dari 2007 ya, akhir 2007 sampai sekarang ya. Iya sebenarnya saya 2019 kemarin rencana ada pulang gitu Ustaz. Tapi dikarenakan waktu itu ada wabah Covid itu sehingga saya batalkan ya. Karena daripada saya di Indonesia mungkin susah kembali ke sini atau masuk ke Indonesia pun ada banyak karantina dan sebagainya, lebih baik udahlah sekalian saya fokus ngerjakan itu. Ya, sebenarnya kemarin mau pulang tapi ya qadarullah ya. Kira-kira apa Ustaz yang melatar belakangi antum sampai seperti ini? Apakah antum juga mendapatkan mandat yang sama dengan yang didapatkan oleh Profesor Quraisy Ustaz? Apa itu mandatnya? Kalau beliau kan kalau nggak salah setahu saya itu diamanahi bapaknya untuk jangan pulang sebelum kamu selesai S3 gitu. Orang tua saya nggak pernah ada mandat seperti itu ya. Jadi kalau mau pulang ahlan wa sahlan begitu kan. Cuman mungkin dari saya yang karena nggak pulang ini karena dari saya pribadi. Sebenarnya dari Madinatul Bu'us kan saya tinggal di sana, di Ustadz Arik ya. Itu memberikan tiket ya untuk liburan. Tapi
saya melihat beratnya risalah saya begitu kan. Waktu itu duruf risalah saya itu, aduh ini kok berat gitu kan. Akhirnya kalau saya pulang mungkin akan tertinggal jauh gitu kan. Daripada kita risalah itu bisa sampai 5 tahun, 6 tahun malah panjang gitu kan. Lebih baik kita mungkin sabar sebentar, ya kan, kita sabar sebentar. Nanti kita akan pasti kan pulang gitu kan. Ya, dan alhamdulillah orang tua itu memaklumi begitu dan memberikan semangat dan mendoakan, ya nak, enggak apa-apa kalau enggak pulang enggak apa-apa. Ya itulah. Jadi sebenarnya orang tua yang sangat mendukung di sana. Ya. Jadi beliau sebenarnya nggak ada paksaan, kamu nggak usah pulang, nggak ada seperti itu ya kan. Jadi kalau mau pulang ahlan wasahlan gitu kan. Bagaimana Bu kalau saya ini dulu sabar dulu di sini untuk menyelesaikan, ya nggak apa-apa nak gitu. Yang penting istilahnya apa, orang tua itu berpikir tentang masa depan saya gitu. Jadi ingin anaknya nanti masa depannya bagus dan juga paham agama dengan baik gitu kan di sana. Itu yang dipikirkan orang tua saya. Jadi bukan berarti orang tua saya tega, enggak. Jadi mereka itu ingin agak memikirkan masa depan saya begitu. Sehingga mereka mendukung kalau saya, Bu, saya mungkin belum pulang, enggak apa nak, Abah juga seperti itu ya di sana. Dalam waktu menuntut perjalanan ilmu yang cukup lama ya Ustadz, pasti ada naik turun semangat gitu ya. Apalagi kadang kalau kita berpikir, oh ternyata di Indonesia itu lebih enak dibandingkan di Mesir gitu ya Ustadz. Dari sisi? Dari sisi yang mungkin dari cuaca, kemudian dari bi'ah yang mungkin sudah tertanam dalam diri kita dari kecil sampai sekarang gitu. Tiba-tiba harus bertemu dengan bi'ah yang Mesir seperti ini gitu. Kira-kira hal apa yang membuat antum untuk merecharge kembali semangat antum yang sudah mulai memudar Ustaz? Ketika semangat sudah memudar, hal apa yang antum lakukan untuk mengembalikannya lagi? Iya, jadi sebenarnya saya kira itu masalah dari tiap siswa. Saya kira manusia pasti ada namanya turun naik ya, pasang surut kan begitu ya, saya tarik ya. Jadi alhamdulillah di Mesir sendiri sih, walaupun bi'ahnya jauh dari segi cuaca, kata tadi Ustaz Arif mengatakan gitu kan, tapi saya merasakan seakan-akan di Mesir ini saya seakan-akan saya bersama dengan keluarga saya gitu. Karena orang Mesir ini memiliki karakter yang hampir mirip dengan kita. Jadi mereka itu sederhana, terus akrab dengan orang warga asing, ya kan. Jadi itu merupakan hal yang menjadikan kita juga cukup kerasan di Mesir gitu kan. Jadi karakter mereka itu dekat dengan kita. Saya juga pergi kepada, ya ada salah satu negara saya pergi ke sana, jauh karakternya dengan orang Mesir ini. Jadi orang Mesir ini memang orangnya suka akrab dengan wafidin, ya tanya-tanya seperti itu, sehingga saya di sini nih juga cukup kerasan di sana. Iya. Kemudian bagaimana kalau kita lagi surut ya semangatnya itu ya. Saya selama ini ya saat Arik ya, itu saya berusaha mencari lingkungan atau teman yang mendukung di sana. Ketika kita punya malas ya, gimana kita ngumpul dengan teman-teman yang rajin. Ya, makanya saya ketika menulis risalah itu saat Arik ya, itu saya nggak nulis di kamar. Oke. Iya, nulis di mana? Saya pergi ke maktabah. Di maktabah. Iya, maktabah di sana. Karena apa? Karena di maktabah itu banyak sekali orang-orang bahisin seperti kita, itu orang Mesir, orang Indonesia, orang mana-mana gitu kan. Yang mana mereka ketika kita ngumpul dengan mereka, kita semangat lagi gitu. Ya, jadi di antara cara bagaimana saya itu bisa menghilangkan rasa bosan atau mungkin down dan sebagainya, itu saya selama ini mencari teman-teman atau lingkungan yang baik. Dan dulu ketika S1 itu saya nggak bayangkan kalau dulu saya nggak punya majelis dengan Ustadz Mulyadi dan Ustadz Taufik, itu mungkin saya nggak akan lancar dalam S1 ya, karena mereka lingkungan yang baik, orang-orang soleh, orang-orang rajin itu, sehingga mengangkat saya yang malas-malasan ini sehingga bisa rajin begitu. Jadi tiap hari kita ngumpul begitu kan, ada program khusus begitu. Otomatis hal ini Ustadz Arik ya itu adalah tergantung orangnya ya. Tiap orang kan beda-beda. Ada orang yang sendirian dia bisa rajin dan gitu. Ada orang yang kayak saya ini kalau nggak dengan teman yang menyemangati susah. Makanya saya di sini mensiasati tiap hari itu ngumpul dengan orang-orang para bahisin. Di antara semangatnya bisa kita ambil, juga ilmu mereka bisa kita istifadah begitu. Jadi saya bisa tanya kepada mereka kalau ini. Jadi itu di antara faedah yang sangat besar adalah saya mengambil banyak manfaat dari akhlak mereka, dari ilmu mereka, dari semangat mereka. Ya, makanya di sini kalau teman-teman itu mungkin lagi nggak semangat, cari teman yang rajin gitu kan. Jangan dengan malah menyendiri. Atau yang sendirian bahaya di sana ya. Itu ya. Mungkin untuk soal terakhir ya Ustadz, ya kebetulan saya mendengar bahwasannya antum dari ahbabnya Syekh Yusri gitu ya. Masya Allah. Jadi kira-kira mungkin singkat saja, kenapa antum menjadikan beliau itu sebagai guru?
kira-kira apa sih yang spesial dari beliau? Dan kita tahu bahwasannya notabene beliau adalah sebagai seorang dokter gitu ya. Bagaimana cara beliau itu membagi waktunya antara harus bekerja sebagai seorang dokter, kemudian mengajar orang, kemudian murojaah apa yang telah dia dapat, itu bagaimana Ustaz? Awal daripada saya belajar kepada Dr. Yusri, waktu itu saya mendapatkan info dari salah satu guru saya namanya Ustadz atau Dr. Ade Fakhrudin ya, dari dari Jawa Barat. Waktu dulu saya belajar ke beliau ilmu nahwu. Beliau mengatakan di Al-Azhar itu ada seorang ulama yang dia itu dokter bedah itu kan, tapi dia juga sangat ahli dalam ilmu hadis dan juga dalam tasawuf di sana. Ya sebenarnya saya dengar pertama kali, oh iya gitu, cobalah hadir gitu kan. Itu saya masih sana 2, tingkat 2 waktu itu. Nah, ketika saya datang, ya kan, saya dengar muhadarah saya Yusri itu, Dr. Yusri, saya baru tingkat 2 ya. Itu paham saya itu. Padahal beliau juga kadang bicara pakai bahasa amnya gitu, tapi saya itu dengar, paham. Ya kan? Dan Masya Allah berbicara tentang kadang-kadang kita itu punya masalah begitu ya, itu mujarab ya. Kita punya masalah yang kita alami, kita punya pikiran begitu. Di tengah darasnya itu beliau itu bicara tentang apa yang kita rasakan. Ya kan? Di sana. Jadi di antara ya Allah berikan pada beliau itu karomah gitu kan. Jadi beliau itu ketika bicara kadang-kadang saya itu pribadi itu merasakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya pikirkan atau saya punya masalah tertentu gitu. Ketika disampaikan itu, ketika beliau membahas suatu pelajaran kok bahasa ya kayak seakan-akan seperti itu gitu kan. Terus dari beliau itu juga karena beliau mengajar hadis itu kita ditampilkan bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Jadi agama kita ya, belajar agama kalau kita nggak melihat kepada Rasulullah, agama Islam ini enggak. Kenapa? Karena Rasulullah itu praktek daripada agama Islam. Dan kita baca di Al-Qur'an itu kan Allah memberikan suatu teori begitu atau nadoriyat begitu atau ya perkataan umum begitu ya. Nah, prakteknya ke mana? Ke Rasulullah. Kan Sayyidah Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran. Ya Rasulullah itu adalah terjemahan ya daripada Al-Qur'an itu. Nah, ketika kita memahami bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, kita akan paham bagaimana indahnya Al-Qur'an dan indahnya Islam itu sendiri. Jadi ketika saya belajar ke beliau itu bagaimana kita diajarkan mencintai Nabi SAW dan bagaimana kita mempraktekkan Islam itu ya kan dalam perilaku sehari-hari di sana. Sehingga saya datang waktu itu, oh ini kok bagus. Akhirnya saya terus ikut seperti itu. Tapi waktu itu masih belum begitu aktif ya. Waktu itu masih sibuk kita yang namanya masih baru belajar di kuliah dan sebagainya. Saya mulai aktif itu setelah saya lulus S1 waktu itu. Saya mulai tiap minggu hadir ke beliau di Muqaddam begitu ya. Ya. Dan alhamdulillah juga setelah itu ketika Ramadan itu saya iktikaf dengan beliau itu 30 hari ya, kita sholat tarawih di sana kan ya di sana. Ya alhamdulillah saya banyak manfaat dari beliau ya, dari isyarahnya. Walaupun beliau itu adalah seorang guru bedah, cuman di sini beliau itu banyak mulazamah dengan para guru-guru yang lain gitu. Jadi di sini permasalahan kemampuan orang kepada suatu ilmu tidak diukur daripada syahadah. Kamu lulusan doktor tafsir gitu kan, tapi kamu nggak pernah belajar kepada ulama ya sama saja. Ya karena ilmu ilmu Islam itu kan perlu sanad. Jadi kita belajar kepada orang yang telah mendahului kita kan begitu. Agar kita bisa mengambil khibrah beliau di sana. Yang mana dia ngambil daripada guru sebelumnya begitu. Jadi beliau ini Dr. Yusri ini walaupun beliau adalah seorang dokter bedah ya, garroh kalau bahasa Muslim garroh gitu kan ya. Beliau tuh banyak belajar kepada guru-guru Al-Azhar pada zaman dahulu gitu, pada para muhadis-muhadis besar di sana. Sehingga ilmunya tinggi sekali dalam hadis. Jadi antum bisa bayangkan kutubus sita itu disarah beliau sudah. Ya kan? Dan itu semua musajjal. Ya kan? Buku kutub sita. Dan saya itu sendiri buku yang paling banyak saya khatamkan di Mesir ini dengan Dr. Yusri ini. Sering sekali membaca kitab. Iya, dan khatam karena istiqomah tiap minggu terus begitu. Sedikit-sedikit tapi khatam. Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i di sana, kitab Khosois Kubro. Banyak sekali buku yang dikhatamkan dengan beliau ini. Ya, alhamdulillah sangat banyak yang saya dapatkan dari beliau. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan menjadikan beliau bermanfaat terus kepada umatnya di sana. Amin. Oke, kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ringga yang sudah menyempatkan waktunya datang main-main ke Kawakib gitu ya. Untuk para pemirsa sekalian yang belum pencet tombol merah,
maksudnya bukan tombol exit ya, tombol subscribe. Ya silahkan di subscribe. Yang merasa bahwasannya ini bagus silahkan di like, di komen. Dan kalau seandainya Anda berpendapat bahwasannya, oh teman saya harus tahu nih ada wawancara seperti ini karena istifadahnya besar sekali dari Dr. Lingga gitu kan. Atau apalagi kalau misalnya antum berpendapat bahwasannya oh dunia harus tahu bahwasannya wawancara ini ada gitu, silahkan di-share. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.